Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Suara Warga KT. Di sini masih bersama saya Andri Mahakam ya. Oke, hari ini kita balik lagi ke podcast lagi, diskusi lagi. Udah agak lama sepertinya, karena terakhir kali kita rekaman kayaknya 2 bulan lalu ya. Oke lah, ya kita coba hidupkan lagi diskusi-diskusi ini. Nah, kali ini kita akan diskusi dengan dua pegiat sosial media. Yang pertama ada Mas Abim, yang kedua ada Min Isma. Silahkan perkenalkan dulu dirinya Mas Abim, silahkan. Halo Mas Andri, saya Abim dari kelompok belajar anak muda. Untuk media kelompok belajar anak muda sendiri bergerak di bidang pergerakan mahasiswa ataupun lokal dari buruh ataupun nasional. Jadi se-Indonesia kalau bisa, se-internasional kami juga sanggupkan untuk upload di media sosial kami. Oke. Segitu aja dulu ya. Oke. Terus kemudian ada Min Isma ya. Kenapa kamu manggilnya Min Isma? Karena ini dari akun Balikpapanisme, tapi beliau nggak mau disebutkan nama aslinya gitu ya. Monggo silahkan perkenalkan diri Min Isma. Assalamualaikum Mas Andri. Selamat malam juga buat Mimin kelompok belajar muda. Perkenalkan saya dari perwakilan Balikpapanisme. Untuk akun Balikpapan sendiri, akun Balikpapanisme sendiri ini bergeraknya ini sebenarnya suatu penyampaian opini dari warga Balikpapan sih sebenarnya. Sebenarnya itu wadah masyarakat Balikpapan beropini. Tapi lama-kelamaan akun ini dibilang kayak akun ya kayak pergerakan. Ya tapi kita sebenarnya itu gimana ya? Mungkin awal-awalnya itu aja dulu Mas. Oke, nanti kita elaborasi lebih lanjut ya. Oke. Sip. Jadi buat teman-teman pendengar semua, kita kali ini mau bahas tentang aktivisme media sosial ya. Bagaimana kita tahu sekarang ini banyak banget aktivis-aktivis itu hijrah gitu ya dari media-media yang konvensional gitu. Sekarang pada di online. Apalagi gara-gara virus corona ini kan semua jadi serba online gitu. Bahkan demo pun jadi online. Walaupun sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Karena kalau kita lihat dari Arab Spring itu sendiri, dia juga dimulai dari internet gitu kan, Arab Spring. Nah, kali ini kita akan bahas gimana kalau dari teman-teman pegiat media, dari kelompok belajar anak muda, kemudian dari Balikpapanisme, itu mereka menjalankan fungsi medianya. Walaupun bukan media dalam artian media yang kayak itu ya, kayak Tempo dan lain-lain, tapi dalam artian memposisikan mereka sebagai penyalur kepentingan dari orang-orang yang merasa suaranya harus disuarakan. Gitu. Saya mulai dari teman-teman kelompok belajar anak muda dulu deh, dari Mas Ibam ya. Mas Ibam, ini kan kelompok belajar anak muda itu emang spesifik tentang itu ya, tentang dia aktivisme gitu. Kalau dari Mas Ibam sendiri sebenarnya, dari KBAM, kelompok belajar anak muda, goal yang diharapkan itu sebenarnya apa sih ketika masuk ke media ini gitu? Oke, makasih Mas Andri atas kesempatannya. Mungkin akan saya jawab secara ringkas ya. Untuk media kami sendiri kelompok belajar anak muda, ya judulnya aja kelompok belajar anak muda. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau dibilang media ini media aktivisme ataupun media pergerakan, saya sendiri yang menjadi penggaitnya pun agak kurang agak kurang menerima itu, karena saya sendiri seluruh isu lokal di Kaltim, kemudian nasional dan beberapa internasional juga sebenarnya semuanya kami angkat juga. Dan kebetulan
judulnya itu anak muda. Jadi yang mana pergerakan anak muda itu kan sekarang lebih ke yang lebih disorot itu lebih ke mahasiswanya. Makanya mungkin dari sekian banyak uploadan kami di media sosial itu lebih ke arah pergerakan aktivis gitu Mas. Sebenarnya enggak aktivis saja. Makanya itu tadi saya bilang seluruh pergerakan anak muda yang mulai dari pelajar, kemudian mahasiswa, kemudian pasca dia menjadi mahasiswa itu kan masih bisa disebut anak muda. Gitu dulu Mas mungkin. Oke. Ya. Oke, jadi di sini kelompok belajar anak muda ini kasih disclaimer ya, kalau emang sebenarnya bukan sebagai media, tapi sebagai apa? Sebagai hub atau bagaimana sebenarnya positioningnya gitu? Sebenarnya kelompok belajar anak muda ini organisasi Mas. Oh, organisasi, oke. Iya, organisasi kumpulan-kumpulan dari anak muda, dari pelajar, mahasiswa maupun yang sudah lulus dari mahasiswa. Kami berkumpul, kemudian ya belajar bersama, namanya sebagai kelompok kan kami mengelompok untuk belajar bersama mengenai isu-isu yang sedang terjadi maupun yang telah terjadi gitu. Oke. Yeah. Kalau dari organisasinya itu sendiri berarti apakah organisasi yang dia sekedar kumpul-kumpul aja atau sudah punya badan hukumnya gitu secara legal atau bagaimana? Kebetulan untuk kelompok belajar anak muda itu independen ya, organisasi independen dan belum ada legalitas dari badan hukum. Jadi kami baru sekedar kelompok atau bisa dibilang komunitas gitu Mas, komunitas belajar. Iya. Oke, kita lanjut ke Minisme deh ya. Nah, kalau dari Minisme nih pertanyaannya sama, gimana Minisme ini tadi kan emang tujuannya itu untuk menyampaikan suara-suara dari masyarakat ya di Kota Balikpapan ya. Ya, kalau dari Minisme sendiri sekarang memposisikannya seperti apa? Karena saya lihat Minisme ini di dalam postingan-postingannya banyak juga dulu itu kalau nggak salah ngangkat tentang misalnya polusi visual gitu ya, kayak iklan-iklan caleg, kemudian dan lain-lain. Sekarang juga ikut aksi Kamisan dan lain-lain. Sebenarnya positioningnya seperti apa sekarang? Sebenarnya posisi kita ini itu membahas semua berita yang ada di Balikpapan ini Mas. Sebenarnya isu mulai dari isu sosial, politiknya yang di Balikpapan, budayanya yang di Balikpapan, dan juga kita juga membahas tentang info kota, maksudnya memberikan informasi info kota. Sekarang mulai merambah ke situ sih Mas. Jadi semangatnya Balikpapan ini berawalnya itu dari curahan hati dari masyarakat Balikpapan. Jadi di Balikpapan ini akun-akun itu kan nggak ada yang mewadahi pendapat atau opini-opini tentang Kota Balikpapan kan. Jadi kami bersepakat membuat akun Balikpapan Isma tersebut Mas. Oke, nih kalau dari Balikpapan Isma sendiri, apa sebenarnya merasa isu-isu yang diangkat ini cukup didengarkan nggak sih? Sebelum itu kita mundur dulu, apakah kalian merasa bahwa isu-isu yang angkat ini sebenarnya cukup relevan dan benar-benar dirasakan oleh warga-warga yang tinggal di Balikpapan gitu? Karena kan ada yang mungkin dia organisasi yang menyuarakan satu isu tertentu, tapi kadang-kadang masyarakat juga nggak peduli gitu kan. Nah, kalau dari tanggapan Minisme gimana? Jadi gini Mas ya, untuk media sosial itu kan sebenarnya kan itu segmented ya Mas ya. Jadi permasalahannya itu satu di situ. Permasalahannya segmented satu, kedua masyarakat itu gimana ya, kalau untuk masalah isu-isu sosial misalnya mungkin di Balikpapan itu isu sosial lingkungan lebih trigger lah, maksudnya lebih gimana gitu ya kan. Tapi kalau untuk masalah isu-isu lain masyarakat lain itu kayak kurang. Tapi untuk dibilang efektif atau tidak efektif
kami punya contoh untuk memberikan kabar sesuatu, misalnya perbaikan jalan, ada jalan yang rusak di Manggar, itu dikritik oleh masyarakat sendiri melalui video, dan juga itu salah satu influencer di Balikpapan. Nah, seminggu kemudian atau enggak, kalau tidak salah ya, 3 hari kemudian itu sudah mulai diaspal. Nah, mungkin kalau saya bilang efektifnya di situ kalau misalnya kita bermain media sosial. Tapi yang ketiga permasalahannya itu untuk isu-isu lain, seperti misalnya kayak kemarin yang Omnibus Law atau apapun yang lain, kayak kemarin RKUHP atau apapun, itu ada masyarakat yang tidak bermain media sosial. Mungkin, mohon maaf, kalangan menengah ke bawah itu kan tidak main medsos ya. Dan juga yang keempat itu berbedanya main sosial itu ada perbedaannya juga. Di Instagram, di Twitter, di Facebook itu berbeda semua tanggapannya. Jadi mungkin Balikpapan Isme itu goalsnya mungkin pengen membangun kepekaan warga dan juga mewadahi opini-opini warga sebenarnya itu, Mas. Oke, jadi emang di sini kalau dari contoh yang diambil sebenarnya ada hal yang bisa dibilang relate ya dengan masyarakat ya gitu ya. Dan emang goalsnya untuk membangkitkan kesadaran dari masyarakat. Kalau saya beralih lagi ke teman-teman kelompok belajar anak muda dari Mas Ibab. Kalau dari Mas Ibab sendiri sebenarnya kan tadi bilang kalau isu-isu yang diangkat itu adalah isu-isu baik lokal maupun nasional atau internasional. Nah, kemudian gimana caranya untuk biar apa yang kalian suarakan ini bisa relate gitu dengan orang-orang gitu. Apalagi saya lihat kalau dalam postingan-postingannya kemudian mahasiswa demo dan lain-lain. Ini apakah sebenarnya terasa bahwa gerakan itu dimulai dari teman-teman yang bermain di organisasi dulu, kemudian melakukan transmisinya melalui media sosial, ataukah sebenarnya gerakan-gerakan seperti itu dari teman-teman mahasiswa atau masyarakat sendiri yang melakukan gitu. Baru kemudian ini diamplifikasi melalui media sosial. Oke. Silakan. Ya, makasih. Menarik ya. Kalau ngomongin masalah birokrasi gitu, istilahnya birokrasi, misalkan dari individu, kemudian dia gabung ke organisasi, kemudian dari organisasi bermain media sosial dan lain sebagainya. Nah, untuk ke pertanyaan tadi, apakah relate antara postingan-postingan dari media sosial KBAM dengan di sini sebutnya followers ya, followers KBAM ya, orang-orang yang mengikuti akun media KBAM. Kalau menurut saya sendiri itu relate, Mas, untuk situasi saat ini. Karena tujuan awal kami membuat sebuah media itu kan untuk menyebarluaskan informasi yang ada di dunia ini ke orang-orang luas, terutama di Indonesia, khususnya di Kaltim ya. Nah, untuk informasi-informasi yang kami sebarluaskan itu memang isu yang terangkat ataupun tersorot kalau melihat akun media kami itu tentang pergerakan gitu kan, pergerakan mahasiswa, karena kebanyakan kami nguploadnya tentang hal tersebut. Menurut saya relate, kenapa? Karena dari postingan kami itu para pengikut ataupun yang memantau, istilahnya memantau akun kami, mereka jadi sadar kalau di sini, misalkan di Samarinda kemarin baru ada isu yang lagi hangat tentang Omnibus Law. Kemudian kami juga mengupload isu di Jakarta itu lagi hangat-hangatnya itu tentang apa? Tentang Omnibus Law juga. Kemudian misalkan di tahun kemarin itu tentang penolakan Undang-Undang KPK.
Nah, jadi kami untuk tujuan awal media kami itu menjadi tersalurkan gitu untuk menginformasikan halayak ramai tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Kalau misalkan ngomongin kan kalau followers kan range umurnya itu kita juga nggak tahu ya, karena bisa saja kita kan sering lihat di insight gitu kan, range umur antara 15 tahun sampai 20 tahun atau gimana, karena kebanyakan akun-akun media sosial kan banyak yang fake juga kan. Terlepas dari itu, kami nggak terlalu memikirkan hal tersebut, karena emang tujuan kami dari awal hanya menyebarluaskan, terserah entah dia itu anak muda ataupun sudah dewasa ataupun orang-orang tua yang membaca ataupun yang melihat, ya itu terserah, dan kami tidak terlalu fokus tentang hal tersebut. Kalau misalkan ngomongin relatable ya, antara kelompok belajar anak muda dengan pengikut-pengikut ataupun orang-orang yang membaca gitu Mas. Oke, ini pertanyaan lagi buat saya, ingin memperdalam lagi ya buat Minisme sama Mas Ibab. Emangnya kalau menurut kalian apa yang diangkat oleh media-media mainstream itu belum cukup ya untuk menyuarakan apa sih yang sedang terjadi, apa yang sedang happening, apa yang kurang gitu dari keadaan misalnya di Balikpapan atau di Kaltim seperti itu. Silahkan. Dari siapa dulu nih Mas? Monggo, dari Menisma dulu deh. Oke. Kalau menurut saya sih akun-akun lain itu sudah cukup memberikan informasi sih, tapi kan berbeda pandangan lagi. Setiap apa yang kita beritakan itu kan pasti ada beda pandangan, sudut pandang lagi. Ya, point of view itu yang memberikan bagaimana yang dibilang tadi Masnya followers itu menyerap informasi itu gimana lagi dia bercara berpikirnya mencerna informasi tersebut kan itu pasti berbeda-beda, mulai dari yang tadi dibilang ada range umurnya, mulai dari anak muda, dewasa sampai yang paling tua itu. Jadi mungkin yang membedakan itu sikap kita aja yang memberikan informasi lain terhadap akun-akun lain. Oke, menurut saya itu aja sih Mas. Oke, kalau dari kelompok pelajar anak muda gimana? Ya, kalau media mainstream sendiri itu saya agak ambigu ya, karena banyak akun-akun media yang mainstream. Mungkin di sini subjeknya ini ya, media yang berita ya. Iya, kayak misalnya berita mainstream, koran atau kemudian ya seperti itu. Iya, ya saya setuju kalau misalkan Minisme tadi bilang point of view tentang sudut pandang dari pengangkatan sebuah berita, karena masing-masing media itu saling mengunggulkan medianya ya, dan mereka juga nggak mau mengangkat satu isu dari sudut pandang yang satu, karena itu sudah kelewat mainstream, banyak saingannya. Nah, untuk pertanyaannya tadi, apakah masih kurang? Menurut saya masih kurang, karena kita tahu media-media mana yang berpihak ke siapa, kemudian media mana yang independen. Nah, itu yang menurut saya perlu dibanyakin lagi, media-media yang independen, bukan memihak ke satu organisasi ataupun individu gitu. Makanya mungkin dengan keberadaan KBAM ataupun Balikpapanisme dan media-media yang saya yakin independen lainnya itu perlu dibanyakin lagi gitu. Oke, ya. Ini menarik juga karena misalnya kita ambil contoh ya, kalau saya kan sebenarnya itu ya, KTP saya Balikpapan walaupun saya lahirnya di Samarinda. Saya ngikutin tuh misalnya ada media-media kemudian di Instagram, bukan media mainstream ya,
kayak koran atau TV ya. Kalau kita lihat di Instagram yang platformnya sama teman-teman itu banyak juga yang dia ngasih informasi-informasi, tapi kemudian mereka itu ya kita tahulah condong ke salah satu misalnya pemenang dalam konteks pilkada gitu ya. Ada yang sama Bapak RM nih kelihatan banget gitu kan, kayak di Balikpapan itu ada gitu. Nah, ada akun-akun seperti ini, kalau menurut kalian sebenarnya gimana nih? Mereka kan bukan media yang tunduk pada kayak misalnya kode etik jurnalisme. Saya yakin mereka tidak tunduk pada kode etik jurnalisme karena saya memperhatikan, karena mereka belah-belah dan lain-lain. Dan saya tidak yakin mereka juga punya keanggotaan sebagai jurnalis gitu. Melihat mereka yang seperti ini, yang bersebelah dan lain-lain, kira-kira ada tanggapan nggak? Misalnya dari Balikpapanisme gitu. Kalau kami sih sebenarnya itu hak dari medianya tersebut sih Mas. Jadi kita tidak bisa juga mengatur atau apapun. Jadi itulah hak medianya tersebut. Tapi kalau kami sih tidak mempermasalahkan itu, tapi kita permasalahkan bagaimana sikap kita aja menghadapi pilkada ini. Untuk permasalahan hak pilih atau memihak itu mungkin pribadi masing-masing. Kalau itu sih dari kami. Oke. Kalau dari Mas Ibam? Iya. Kalau dari kami kurang lebih sama sih, karena kita nggak bisa melarang siapapun masyarakat untuk membaca yang mana, dan mereka juga, dan saya yakin masyarakat sekarang sudah cukup pintar untuk memilih mana media yang terpercaya, kemudian yang independen, kemudian yang mana media yang memihak. Makanya untuk media-media yang dicontohkan Mas Andri tadi, itu makanya perlu adanya media tandingan dari media yang memihak itu. Okay. Maksudnya gini, kan kita tahu nih media A memihak ke, untuk contoh kasusnya pilkada ya, memihak ke paslon A. Nah, kita sebagai media independen itu bukan malah menandinginya dengan membaik-baikan paslon B gitu, bukan, tetapi lebih ke memberi pengetahuan ke masyarakat bahwa pilkada itu begini, dan paslon itu dari kedua pihak, jadi seimbang gitu, balance. Kalau gitu sih. Oke. Kan kalau dari teman-teman itu kan saya undang untuk diskusi karena saya lihat banyak dari feed-feednya itu yang menyuarakan atau bisa dibilang mengambil peran lah, mengambil point of view sebagai oposisi gitu. Sementara kan sebenarnya kerja-kerja seperti ini itu merupakan kerja-kerja yang nggak dibayar ya. Saya juga pernah jadi mahasiswa dan ya lumayan berorganisasi sampai tahun kelima, dan emang kan melelahkan ya. Kalau dari kalian sendiri gimana caranya kalian memastikan kalau ya ini nih kita nggak bakal nih kemudian terjebak dalam lingkaran-lingkaran pragmatis di mana bisa memihak ke calon ini misalnya satu calon atau calon lainnya seperti itu. Jawab dulu. Oke. Oh iya, untuk giliran ya. Dari itu deh, kelompok belajar anak muda. Oke. Iya. Maaf ada motor lewat. Oh iya. Iya, balik lagi. Kalau misalkan ngomongin capek atau enggaknya mengelola media tanpa dibayar, itu tergantung pribadi masing-masing ya Mas. Okay. Karena niatnya juga kan. Dan untuk tadi pertanyaannya gimana ini ya tanggapannya tentang media yang kemudian dia sedikit condong ke oposisi pemerintah ya, seperti misalkan mengkritik kebijakan pemerintah yang gitu-gitu ya Mas.
Gimana kemudian kalian bisa menempatkan posisi kalian itu agar tidak kemudian quote and quote seperti dibeli gitu oleh gitu, salah satu ya. calon misalnya gitu atau dibeli pemerintah. Nah itu juga harus ini ya, kekompakan dari admin media itu sendiri. Nggak bisa, kalau menurut saya sendiri nggak bisa yang ngelola itu satu orang dari media. Butuh beberapa orang untuk yang pertama untuk membantu tentunya misalkan dalam peliputan, kemudian kedua untuk membantu mengawasi perorangan, karena takutnya di luar dari perkumpulan organisasi dia tiba-tiba diketemukan dengan pihak pemerintah gitu kan untuk membeli medianya. Nah itu sangat dikhawatirkan kalau dalam situasi saat ini. Yaitu tadi mungkin upaya dari KBHM sendiri untuk supaya KBHM tidak dibeli oleh pemerintah dan tetap independen medianya, yaitu saling mengawasi satu sama lain dan tidak bisa hanya satu admin yang memegang media, butuh beberapa orang, bisa 5 orang sampai 10 orang gitu. Oke. Kalau dari Mas Ibam sendiri pernah menemukan nggak sih ada kemudian orang-orang yang bergerak di jalan ini dalam artian mengkritik pemerintah, membuat platform, kemudian tahu-tahu kok sekarang dia melipir nih ke salah satu pihak atau dalam artian melipir ke penguasa gitu. Pernah nggak pengalaman personal? Waduh, kalau pengalaman personal sangat pernah. Karena saya juga pernah di media online dan juga pernah di media offline. Pertama kali masuk sana kan ekspektasinya itu independen medianya. Dan kemudian setelah masuk kok kan kalau di atas reporter kan ada redaktur gitu kan. Kok redakturnya mengarahkan ke sini, kok berita saya nggak dinaikkan, gitu-gitulah. Itu kalau saya pribadi sudah pernah mengalami dan makanya itu lebih memilih untuk membuat media sendiri yang kemudian bisa berdiri sendiri juga tanpa ada pihak campur tangan pihak manapun gitu Mas. Oke. Kalau dari Balikpapanisme terkait dengan pertanyaan yang awal dulu nih, yang tadi bagaimana? Kalau kami sih sebenarnya kalau untuk Balikpapanisme ini karena berangkatnya itu dari opini rakyat, mungkin kita itu akan bersama rakyat terus sih Mas, nggak akan ngikut ke penguasa sih. Karena saya juga kutip mungkin Balikpapanisme ini adalah sebuah kemewahan. Mungkin Balikpapanisme adalah idealisme sebenarnya. Jadi katanya Tan Malaka kan, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Jadi kalau Balikpapanisme adalah sebuah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh admin-admin Balikpapanisme gitu. Aduh, keren banget ya. Jadi kan admin-admin ini kan sudah banyak kan adminnya kan. Sama seperti yang tadi dibilang Mas, admin KBM Balikpapanisme akun itu dikelola sebenarnya banyak. Jadi kita akunnya yang kelola banyak dan juga kita juga ada kesibukan kerja dan kerjaan itu kan banyak yang mungkin ada yang di pemerintahan. Admin ini ada yang juga yang di pemerintahan, ada juga yang di lain-lain. Jadi kenapa saya bisa mengklaim dari pribadi saya sendiri, kenapa saya bisa mengklaim bahwasanya Balikpapanisme ini adalah sebuah kemewahan. Jadi Balikpapanisme adalah satu-satunya idealis yang tertinggal mungkin atau secerca harapan untuk melakukan perubahan yang ada di Balikpapan tersebut. Jadi kita niatannya itu untuk saya sendiri mungkin pendapat saya sih Balikpapanisme ini adalah sebuah idealis saya yang untuk melakukan perubahan di Balikpapan. Jadi gitu Mas. Oke. Ini kayaknya kita udah agak lama ya mengulik secara dalam dari
kelompok belajar anak muda dan perspektifnya kenapa mengangkatnya ya. Nah, saya mau nanya, kita berangkat ke isu yang berikutnya tentang gimana aktivisme di Kaltim ya. Dan spesifiknya mungkin di Samarinda atau di Balikpapan. Dalam artian gini, ketika teman-teman itu kemudian menyuarakan apa yang teman-teman resahkan gitu, kalau dari teman-teman sebenarnya melihat nggak sih kalau ini tuh beresonansi dengan para anak-anak muda, dalam artian apakah anak-anak muda ini kemudian menanggapi apa yang kemudian disuarakan oleh teman-teman gitu. Karena nggak jarang nih ada yang bilang kalau anak-anak muda Kaltim itu apatis gitu ya. Dan saya tidak maksud memberi penghakiman, tapi saya merasakan sendiri karena saya pernah di UGM 5 tahun ya kuliah gitu, dan itu emang terasa sekali kalau mengangkat isu-isu kedaerahan itu menjadi susah mengkonsolidasi anak-anak Kaltim yang di Jogja di lingkup UGM aja itu sangat susah. Dan saya lihat juga kalau misalnya ada perkumpulan mahasiswa Kaltim itu kayak hidup mati, atau kemudian ya kayak tempat-tempat organisasi mahasiswa Balikpapan itu juga kan ada di Jogja, di Malang dan lain-lain, di Surabaya itu pada mati-mati juga gitu kan. Nah, kalau dari misalnya saya ke admin Balikpapanisme dulu deh, gimana tanggapannya terkait ini gitu? Kalau kami sih sebenarnya ngelihat pemuda, untuk lingkup pemuda di Balikpapan ya, saya rasa sih pemuda-pemuda di Balikpapan itu gimana ya, mau dibilang apatis, tapi gimana ya, kayaknya abstrak sih kalau saya ngelihat pemuda Balikpapan, susah ditebak kayaknya. Karena misalnya seperti isu-isu kayak kemarin aja kita contoh ngelihat aksi-aksi kemarin itu, saya ngelihat saya miris sih, lama-kelamaan kok makin dikit kan, kemarin awal-awal itu banyak kan. Nah, tapi saya ngelihat lagi mungkin ada faktor sesuatu yang gimana ya, pemuda mungkin saya ngelihatnya gak ada semangat dari sejarah-sejarah Balikpapan kayaknya. Mungkin tunggu ada yang men-trigger semangat pergerakan anak muda di Balikpapan, mungkin baru muncul tuh ke-trigger ke anak-anak muda lain. Jadi kalau menurut saya sih di Balikpapan anak muda ini abstrak sih Mas, bisa ditebak saya kalau dilihat. Tidak terlalu masif juga untuk soal pergerakan, tapi untuk permasalahan untuk kedepannya mungkin saya harap sudah mulai banyak pergerakan-pergerakan yang dibentuk oleh anak-anak muda Balikpapan. Saya lihat juga sudah ada muncul akun-akun kayak Aliansi Pelajar Balikpapan, sudah muncul akun-akun mahasiswa kayak Aku Mahasiswa Balikpapan, itu sudah muncul di dalam membahas pergerakan-pergerakan yang ada di Balikpapan. Semoga lah kedepannya Balikpapan anak mudanya maju, karena kan anak muda juga kan sebagai agen perubahan juga kan. Ya harap sih begitu sih Mas. Oke. Kalau Mas Min Isma itu kalau nemu-nemu yang kayak gitu kapan ya? Kayak misalnya yang tadi aliansi mahasiswa Balikpapan dan lain-lain. Apakah pasca kemudian Omnibus Law ini atau bagaimana? Saya ngelihatnya mungkin pasca mau aksi kemarin sih saya ngelihat, karena kan baru pertama kali sebesar itu saya ngelihatnya kan aksinya Balikpapan. Mungkin pasca itu saya mulai tuh ada akun ini sih muncul nih anak muda nih ini. Nah iya, jadi kalau ini ya jokesnya ya, kalau dari orang jadi kalau Balikpapan aja sudah sampai demo, berarti Indonesia ini dalam bahaya gitu. Karena Balikpapan itu saking orang-orang itu kayak kagak pedulinya gitu sama ya gitu,
Ya, you know lah ya. Saya ngerasain bagaimana. juga sih itu Mas. Iya misalnya Gimana? kayak Mas itu kan dibilang udah pernah demo, kalau sudah demo berarti ya nggak aman sudah negara ini. Jadi saya itu kan pernah main-main juga ke Samarinda. Terus bilang, pernah demo kayak di Balikpapan itu, wih gereja. Kayaknya udah pernah demo, padahal maka ada kan. Tapi kan itu cuma segelintir mahasiswa saja. Nah ini saya harap dari aksi kemarin ini sudah mulai banyak lah pelajar-pelajar sudah mulai berkumpul, berdiskusi. Mungkin kedepannya pergerakan itu akan masif sih. Ya sih. Walaupun saya sejujurnya tidak mendukung demo anarkis ya, tapi Iya, poin saya adalah kayaknya yang saya rasakan adalah ketika saya dulu masih kuliah, karena saya mulai masuk kuliah itu 2014 ya, sampai mungkin dari saya SMP, SMA, kemudian kuliah, itu tuh sangat sedikit sekali ada kayak penyampaian aspirasi dan lain-lain gitu. Mungkin bisa dihitung jari atau apa yang betul-betul dia non kepentingan ya, bukan dalam artian bukan demo-demo suruhan gitu ya. Nah itu kayak sangat sedikit sekali gitu. Nah kalau dari teman Mas Ibam sendiri menanggapi yang tadi Mas, pertanyaannya apakah kemudian Mas melihat bahwa anak-anak muda di Samarinda atau di Kaltim secara umum ini cukup sebenarnya relate dengan apa yang disuarakan teman-teman? Apakah mereka apatis atau bagaimana yang dirasakan selama ini, selama teman-teman memperjuangkan dalam kelompok belajar anak muda? Iya, sebenarnya nggak bisa dipungkiri juga kan, kalau misalkan kita sebagai orang pergerakan itu melihat semangat mahasiswa-mahasiswa lain itu sangat minim untuk menyuarakan isu-isu lokal maupun nasional. betul. Karena itu mungkin kalau menurut saya sendiri itu karena efek globalisasi juga. Nggak bisa dipungkirin di media sosial itu kan sekarang lagi naik-naiknya TikTok, kemudian K-pop gitu-gitu kan. Makanya mungkin anak muda atau kumpulan-kumpulan mahasiswa itu lebih memilih duduk dan diam di rumah, kemudian menyalakan kamera depannya untuk bermain TikTok dan sebagainya. Mungkin itu menurut saya pribadi, tapi itu nggak bisa saya salahkan juga karena itu sudah keinginan mereka kan. Maka dari itu saya nggak mau bilang mereka apatis atau apa, karena takutnya malah lebih menurunkan semangat mereka yang saat ini menurut saya lagi naik-naiknya karena isu Omnibus Law ini kan. Nah untuk studi kasusnya mahasiswa Kaltim yang ada di luar Kaltim, misalkan tadi Mas Andri bilang perkumpulan mahasiswa Balikpapan yang ada di Jogja gitu, mereka nggak mau ikut dalam menyuarakan isu-isu lokal mereka, itu nggak bisa nggak bisa disalahkan. Orang mahasiswa di Samarinda juga cuma sedikit yang menyuarakan isu lokal mereka, apalagi yang berada di luar Kaltim kan. Orang-orangnya paling itu saja, misalkan NGO-nya ataupun ya organisasi-organisasi bergerakan lah. Makanya sebenarnya saya juga bingung sih menanggapi hal tersebut. Yang bisa dilakukan kan saat ini cuma memberikan kecerdasan terus saja melalui media sosial gitu sih Mas, kalau menurut saya. Jadi emang kalau monggo silakan. Saya juga setuju sih sama Mas Ibam. Saya setuju sih, karena tugasnya kita itu sebenarnya memberikan pendidikan, maksudnya memberikan suatu informasi bahwasanya, kalau saya pergerakan itu seperti kayak gini. Jadi kita tetap fokus, jadi tidak usah memikirkan yang
kawan-kawan ini yang lebih asik duduk di rumah nyalain kamera depan terus joget gitu, itu tidak bisa disalahkan sih sebenarnya. Iya, juga. Jadi kita tetap fokus apa yang kita kerjakan, apa yang kita suarakan, apa yang kita giatkan itu untuk perjuangan masing-masing sih benar. Gak bisa juga kita salahkan sih. Makanya saya ngeliat kondisi di Balikpapan itu saya ngeliat abstrak sih mas, tapi untuk pergerakan sendiri sebenarnya ya hanya itu saja. Jadi mau dibilang masif orangnya itu juga sebenarnya. Tapi saya harap kedepannya mungkin ya semoga pergerakan di Balikpapan itu jadi semakin kuat karena adanya lagi trigger nih tentang isu-isu yang sekarang ini ya kan. Semoga lah kedepannya. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan memang yang dilakukan itu yang bisa kita lakukan sekarang adalah untuk meningkatkan partisipasi teman-teman, kepekaan terhadap isu adalah edukasi dan istiqomah gitu ya dari misalnya. Oke. Jadi kalau misalnya dari teman-teman nih ya setelah berdinamika gitu kan, kemudian mencobalah menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada. Sebenarnya kalau dari pemerintah itu apakah mereka memberikan jawaban nggak sih selama ini terhadap tuntutan-tuntutan yang disuarakan dari media sosial gitu? Kalau dari Mas Ibam gimana melihatnya? Kalau ngelihat situasi saat ini ya tentang isu yang sedang berkembang, Omnibus Law mungkin ya. Karena kalau menurut saya pribadi ini pemerintah belum 100% menjawab tuntutan-tuntutan dari masyarakat mengenai penolakan Omnibus Law, terutama klaster ketenaga kerjaan. Karena jika kita lihat dari awal pengesahan Omnibus Law sendiri dari 5 Oktober sampai dengan hari ini, itu pemerintah hanya gimana ya ngomongnya, mereka mendengarkan seluruh aspirasi dari masyarakat yang melalui aksi-aksi. Cuma yang sangat disayangkan setelah aksi-aksi itu berjalan terus-menerus hampir di seluruh provinsi di Indonesia, pemerintah malah tetap dengan pendiriannya gitu untuk mengesahkan dan untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang dianggap mereka itu baik buat masyarakat. Kan kebijakan mereka belum tentu baik buat masyarakat kalau misalkan dari segi masyarakat sendiri. Maka dari itu sangat disayangkan apabila pemerintah itu kurang memihak ke rakyat melalui kebijakannya. Kalau menurut saya segitu sih. Kalau misalnya kita perkecil lokusnya deh, misalnya dari Pemprov Kaltim sendiri, apakah terasa gitu apa yang disuarakan oleh masyarakat itu kemudian direspon oleh misalnya Pemkab atau Pemkot atau pemerintah provinsi gitu? Kalau saya melihat ya, kebetulan saya mengikuti aliansi mahasiswa Kaltim Menggugat, itu Mahakam yang ada di Samarinda. Mereka kan menuntut Pemprov Kaltim untuk menolak Omnibus Law, memberikan pernyataan gitu kan, dan dikirim ke pemerintah pusat. Dan sejauh ini menurut saya Pemprov Kaltim sendiri belum memenuhi tuntutan-tuntutan dari teman-teman aliansi mahasiswa Kaltim Menggugat. Karena apa? Karena isi dari surat Pemprov Kaltim sendiri bukan berisikan Pemprov Kaltim menolak Omnibus Law, tetapi Pemprov Kaltim menyampaikan aspirasi dari teman-teman aliansi. Nah,
itu sih kalau menurut saya Pemprov Kaltim sendiri belum memenuhi tuntutan dari teman-teman yang aksi kemarin. Kalau kita kecilkan lagi lokusnya, misalnya dari daerah yang sangat lokal gitu, isu lokal seperti misalnya permasalahan lubang tambang atau kemudian masalah Samarinda yang selalu banjir, jalan rusak dan lain-lain gitu. Dalam hal ini sebenarnya itu kan sebenarnya sudah sering dikeluhkan masyarakat ya, tapi melalui media sosial gitu kan. Nah, dan saya yakin juga ada teman-teman yang istiqomah kamisan dan lain-lain itu menyuarakan itu juga. Dan apakah merasa apa yang diperjuangkan ini dapat respon dari pemerintah dan masyarakat ya sih? Kalau misalkan dikecilin lagi, saya ambil studi kasus ini ya, penggusuran di Pasar Segiri di Samarinda. Nah itu kan untuk rakyat-rakyatnya, pemilik rumah yang ada di sekitar Pasar Segiri itu menuntut sesuatu yang mereka anggap itu bisa menghidupi mereka untuk kedepannya gitu kan. Nah sedangkan kemarin waktu penggusuran berlangsung, tuntutan itu nggak dikabulkan sama Pemkot Samarinda. Makanya kalau kemarin itu saya lupa berapa kali aksi, kemudian dari teman-teman mahasiswa juga ikut membersamai masyarakat Pasar Segiri untuk menyuarakan itu. Karena apa? Karena tidak ada itikat baik kalau istilah saya dari pemerintah untuk mengabulkan tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang saya nilai itu cukup tertindas karena digusur kan, dan nggak tahu kedepannya mereka mau ngapain. Gitu-gitu sih. Jadi kalau menurut saya intinya selama adanya konflik berarti pemerintah itu belum sepenuhnya baik gitu sih Mas. Oke. Kalau dari Menisme nih, ini kan lokusnya kecil ya kalau Menisme ya, menyuarakan apa yang dirasakan masyarakat Balikpapan gitu. Kalau dari di Balikpapan sendiri, ngerasa apa yang dirasain itu kemudian didengar, direspon, atau seperti apa? Kalau pandangan saya sih Mas, kalau misalnya kalau kita bersuara di media sosial sekarang, seperti contohnya misalnya untuk Balikpapanisme aja, mungkin itu belum terlalu dilihat sama warga-warga Balikpapan, mungkin hanya beberapa. Nah, contohnya kita lihat itu misalnya yang kayak tadi di jalanan Manggar itu kan di Manggar itu kan jalannya rusak tuh dibilang kan karena ada kegiatan perbaikan di pinggir jalannya itu kan. Nah, di situ ada influencer yang menyuarakan, maksudnya mengkritik tapi ngebalut dengan komedi. Jadi itu masyarakat Balikpapan itu ngelihat banyak. Mungkin gara-gara respon tersebut pemerintah itu mendengar, jadi memperbaiki jalan tersebut. Nah, tapi untuk yang isu-isu lain mungkin seperti banjir, sempat saya baru post kemarin, mungkin Mas baru ngelihat juga atau baru mau ngelihat sekarang, mungkin bisa dilihat bahwasanya di situ ada statement dari wali kota yang akan fokus melakukan penanganan banjir, tapi baru kemarin Balikpapan itu banjir. Nah, jadi ya saya kurang mengerti juga kenapa kok bisa gitu kan. Tapi tetap di caption itu kan namanya kota besar pasti banjir lah sudah. Oke. Itu ya, statement gitu kan. Seperti mencari pembenaran sebenarnya. Saya tidak tahu sudah Mas. Oke. Yang penting saya sih fokusnya bersuara untuk gimana ya, Balikpapanisme ini berangkatnya dari semangat cinta sebenarnya sih Mas, gitu aja sih. Cinta sama kotanya sih. Oke. Iya. Tapi berarti tadi lumayan juga ya ketika ada yang suatu masalah, misalnya kayak jalan tadi dicoba eskalasi, mendapatkan perhatian, dinas bertindak gitu ya. Tindak. Tapi sayangnya sih kalau
dari yang saya coba cari-cari, kayaknya akun-akun seperti Balikpapanisme yang menyuarakan permasalahan-permasalahan lokal ini masih sedikit ya. Jadi kayaknya agak susah nih kalau kita mau mengeskalasi isu-isu lokal gitu. Kalau isu-isu kayak Omnibus Law dan lain-lain itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak dekat dengan Pemprov ya, ataupun Pemda gitu kan. Sementara yang sebenarnya bisa benar-benar dilakukan oleh Pemda itu adalah urusan-urusan yang sifatnya lokal, kayak baikin jalan, misalnya masalah PDAM kemarin gitu kan. Itu. Nah, untuk hal ini apakah dari teman-teman Minisme itu menemukan yang angkat isu-isu seperti ini udah banyak, atau sebenarnya apa PR kita? Maksudnya gimana Mas? Maksudnya? Ya sebenarnya yang ngangkat isu-isu lokal seperti misalnya hal-hal yang dikerjakan oleh Pemda, Pemprov gitu kan. Ya misalnya banjir, jalan, PDAM dan lain-lain itu, apakah sebenarnya itu sudah cukup teramplifikasi, udah banyak yang menyuarakan gitu, ataukah emang ya kita masih ada PR untuk sampai kita suara kita itu didengar gitu? Kalau yang menyuarakan itu sih sebenarnya sudah banyak, tapi kan kembali lagi ke poin-poin pandangan, sudut pandang dari akun tersebut. Jadi kalau misalnya kenapa kita, Mas sendiri kan bilang kalau akun ini nggak banyak kan, sebenarnya untuk maksudnya bukan mengkritik, untuk membahas seperti kayak jalan itu, akun-akun itu banyak, mulai dari yang pribadi sampai akun kota juga ada yang membahas permasalahan tersebut. Tapi itu kan kembali lagi di sudut pandang orang-orang mencerna informasi yang kami berikan. Mungkin kalau dilihat kami memberikan informasi ini dibilang berbeda, mungkin cara penyampaian kami yang melawan sudut pandang masyarakat Balikpapan yang berbeda, mungkin itu yang dibilang akun kami ini yang berbeda. Padahal itu murni dari pandangan langsung dari masyarakat Balikpapan yang kita sudah tanya dan juga kita melihat langsung. Mungkin itu dibilang orang-orang yang awam menilai langsung bahwasanya pemerintah kita ini seperti apa, apakah sudah melakukan yang benar, dan itu murni langsung dari masyarakatnya sendiri. Jadi tergantung dari sudut pandang aja lagi sih Mas. Oke, tapi intinya adalah kalau dari Minisme ini sebenarnya ngelihat sudah banyak yang menyuarakan ini sebenarnya isu-isu lokal gitu ya. Gitu. Oke, cuma masalah itu hal yang baik atau hal yang ya udahlah biar aja, itu tergantung sudut pandang masing-masing gitu. Karena kalau kita misalnya terlalu condong, misalnya padahal kita ngomongnya cuma biasa dibilang provokasi. Nah itu. Padahal kita murni dari cinta sebenarnya. Kita itu ngepost itu kita memberikan kasih sayang kepada kota. Buatnya, jadi gini aja deh logikanya. Kalau kita keluar malam, pasti kan ditegur sama orang tua. Mau kemana? Jangan pulang malam ya. Itu kan merupakan rasa kasih sayang yang peduli pada kita. Nah sama kayak rakyatnya. Itu kenapa kok berlubang? Kok udah ditutup? Nah itu kan merupakan bukan kritik, tapi ada permasalahan sesuatu. Itu bisa menyebabkan kita misalnya jatuh kah atau apa. Mungkin kalau kita pulang malam itu nanti bisa dibegel kah atau apa ya kan. Itu kan ketakutan yang ngebuat itu kita ditegur gitu. Nah maksudnya bukan kritik juga sih, maksudnya itu adalah rasa kasih sayang kita. Nah saya aplikasikan ke sebagai rakyat, bahwasanya ini rasa kasih sayang saya nih, saya ngebuat sesuatu, maksudnya bukan buat satu, saya negur kamu nih karena ini bisa jadi membahayakan orang lain seperti jalan tadi gitu. Oke nih, ini kayaknya sudah hampir 45 menit kita diskusi ya. Kalau dari teman-teman ada yang kira-kira perlu ditambahkan atau kita diskusikan sedikit lagi gitu ya? Dari Mas Iqbal mungkin? Mungkin ada titipan dari teman-teman ya, Mas. Sebuah statement gitu. Karena kalau misalkan
masyarakat lain yang mendengar ini tahu situasi pasca aksi kemarin, aksi Omnibus Law, penolakan Omnibus Law, itu kan di Samarinda banyak sekali tindakan represivitas aparat, terbukti dari video-video yang KBAM posting. Terlihat sekali bahwa di situ terdapat massa aksi yang ditangkap dan dipukuli secara tidak manusiawi, diseret dan segala macam. Nah itu kami dari kelompok belajar anak muda secara pribadi mengecam keras tindakan tersebut, dan harapannya teman-teman yang mendengar podcast ini juga setuju dengan hal tersebut, bahwa kita sangat menolak tindakan represivitas massa aksi yang menyuarakan apa yang menurut dia salah. Itu kan kalau saya pribadi bilangnya tidak bukan cerminan dari pemerintah kita. Mungkin itu oknum. Saya setuju kalau disebut itu oknum dari pihak keamanan ataupun apa gitu. Tapi tolong misalkan dari atasannya sendiri, ataupun saya tidak menyebut instansi ya, mungkin teman-teman sendiri juga tahu dan sadar kalau misalkan melihat video itu, ya inilah rasa kemanusiaannya itu di mana gitu. Kalau kita lihat teman kita dipukulin, itu rasanya ya kita juga ikut sakit kan mas. Saya juga yang melihat video itu, walaupun bukan dari video itu bukan dari saya pribadi, ya sakit juga gitu melihat mas aksi dipukulin dan ditindak secara tidak manusiawi. Makanya itu ya intinya kelompok belajar anak muda mengajak teman-teman semua untuk bersolidaritas, karena masa aksi yang ditangkap itu masih ditahan sampai hari ini. Ada 2 orang yang aksi kemarin. Itu sih mas, makasih sebelumnya. Oke, jadi terlepas dari kita menolak atau setuju terhadap Omnibus Law, yang pasti kita mengecam ya terhadap apa yang dilakukan aparat represif. Iya. Terserah Anda mau pro atau tidak Omnibus Law, suka Jokowi atau tidak, tapi itu tidak bisa dibenarkan. Iya. Oke. Nah, dari feminisme mungkin ada yang mau disampaikan, didiskusikan lebih lanjut? Sebenarnya nggak ada lagi sih untuk yang didiskusikan, tapi kalau saya pribadi sendiri sih untuk Balikpapanisme juga sangat dalam kejadian kemarin juga saya sangat menyayangkan ulah-ulah oleh oknum tersebut, dan juga semoga permasalahan-permasalahan kawan-kawan kami di Samarinda sudah bisa terselesaikan. Pesan kami Balikpapanisme itu sebenarnya kalau Balikpapanisme itu berpesan kepada masyarakat Balikpapan, warga Balikpapan jangan gimana ya. Saya tinggal di sini itu semakin lama semakin gak nyaman sih, karena Balikpapan itu beda dengan Balikpapan dulu. Tapi dengan semangat juang untuk bercinta kepada, maksudnya memberikan cinta kepada kota ini, kita harus memberikan kepedulian kita terhadap kota dengan kita peduli dengan isu-isu sosial yang ada di Balikpapan. Gak usah jauh-jauh di luar Balikpapan atau apapun, kita pedulikan aja lah isu-isu yang ada di Balikpapan ini. Ini tuh aja sih mas. Oke. Oh ya, mungkin tambahan sedikit. Ya, monggo. Sebenarnya bukan hanya tindakan represivitas yang ada di Samarinda ya, tapi di seluruh kota.
yang melaksanakan aksi penolakan. Mau itu tentang isu Omnibus Law dan lain sebagainya. Itu sih Mas tambahannya dikit. Oke. Jadi mungkin bisa kita simpulkan ya, saya simpulkan semua. Jadi sebenarnya apa yang di teman-teman angkat ini adalah bentuk rasa kepedulian gitu ya, dari masyarakat buat kotanya, buat daerahnya, buat negaranya gitu. Bukan berarti dan teman-teman juga tidak menyalahkan bagi teman-teman yang di luar sana yang tidak sependapat gitu kan, gitu. Jadi dari kayaknya pesannya dari kita bisa mulai dari hal-hal terkecil lah ya, dari mulai mengangkat, memberitahu pemerintah tentang apa sih yang salah dari berjalannya negara ini, dari kota ini atau dari provinsi ini. Oke. Terima kasih ya teman-teman dari Minisma, dari Mas Iqbal. Terima kasih. Ya, semoga kita bisa. Semoga kita bisa diskusi lagi lah ya, kapan-kapan kalau kita jodoh gitu ya. Dan terima kasih udah mau bergabung di podcast kami, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suara warga KT.